Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat servis Autoklinik. Astra itu adalah induk dari perusahaan besarnya yang ada di Indonesia. Salah satunya sudah dimasukin dari Jepang ke Indonesia, itu kolaborasi antara Toyota dengan Daihatsu Motors. Jadi kedua produk ini salah satunya adalah Agya, ini keluaran Toyota, kemudian untuk keluaran Daihatsu adalah Ayla. Jadi di video kali ini kami akan berbagi tutorial atau tips atau sedikit pengetahuan tentang bagaimana sih cara perawatan berkala si mungil ini lebih mudah dari yang pernah Anda bayangkan dan tidak sesulit yang Anda pikirkan. Untuk prosesnya kita akan mulai dari bagian depan, kemudian dari penyerpisan kanvas rem, kemudian dari volume oli juga nanti kita akan ganti, kemudian mengukur penyetelan busi, kemudian dari intake manifold juga kita akan cek. Jadi semua, jadi secara langsung kita akan melakukan global check untuk si mungil ini. Jadi bagaimana prosesnya? Tetap ikuti video di Sahabat Servis Autoklinik, channel otomotif yang informatif dan inovatif. Baik, terima kasih. Tetap saksikan kami di channel Sahabat Servis Autoklinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami, channel Sahabat Servis Autoklinik. Tentunya masih bersama saya Arif Ayu Puji sebagai pemandu dari channel ini. Terima kasih tetap menjadi bagian dari kami. Mudah-mudahan channel kami bisa berguna, bermanfaat. Dan apabila kawan-kawan dan sahabat-sahabatku mempunyai kendala dan ingin request tentang tutorial servis, bisa coret-coret ya sahabat di kolom komentar agar kami bisa mengetahui permintaan requestnya seperti apa, dan kami akan berusaha untuk membuatkan tutorial videonya buat sahabat-sahabatku semua. Di video kali ini kami akan berbagi tips dan cara bagaimana cara merawat si mungil Toyota Agya atau Daihatsu Ayla, karena keduanya ini sama, jadi sudah dalam induk dari PT Astra. Jadi kolaborasi terbaik antara Toyota dan Daihatsu, jadi menghasilkan produk-produk berkualitas yang sudah banyak sekali mengaspal di jalanan Indonesia. Rem adalah bagian paling penting dalam sebuah proses perjalanan mobil. Jadi perawatan berkala terhadap rem ini mulai dari kampas, kemudian volume minyak rem, itu wajib dilakukan minimal 6 bulan sekali atau 5.000 km setelah pemakaian. Jadi untuk memastikan daya cengkram dan ketebalan kanvasnya juga jadi bisa dilakukan berkala. Di tempat lain, teknisi kami Mas Is atau Mr. John di sini sedang melakukan proses tune up. Tune up ini adalah bertujuan untuk memeriksa endapan dari sisa-sisa karbon, sisa pembakaran yang terendap, yang tersimpan di antara ruang bakar ya, seperti di valve, di throttle. Kemudian tune up ini juga kita melakukan penyetelan dari celah busi. Jadi setelah pemakaian di kilometer 5.000 biasanya celah busi akan berubah. Nah, akibatnya tenaga mesin jadi tidak stabil, seperti kekurangan tenaga, berbet, kemudian kemampuan daya jelajahnya jadi pendek ya, karena temperatur mesin semakin panas, jadi harus sering istirahat setelah perjalanan 3 atau 4 jam. Di sini kita akan memeriksa. Langkah awal kita akan cabut soket-soket penghubung antara ignition coil ke busi. Jadi yang pertama harus kita cabut adalah ignition coilnya, jadi koil pengapian. Jadi ini sumber pemantik api untuk proses pembakaran di mesin berbahan bakar bensin atau pertalite. Penyetelan busi harus dilakukan.
dengan cooler gig. Jadi antara 70 sampai 80 di ukuran cooler gig. Jadi ini nanti bisa sahabat-sahabatku konsultasikan di bengkel-bengkel kepercayaan sahabat masing-masing ya, atau bisa kontak kami di call service dan emergency call yang tertera di deskripsi video. Ini adalah busi dari Agia tadi yang sudah kita lepas karena mesin ini berkapasitas 1000 cc atau kubik silinder, jadi hanya menggunakan 3 mesin 3 silinder dengan volume kubik silindernya itu adalah 1000 cc. Tapi di keluaran terbaru Toyota dan juga Daihatsu ini yang mengeluarkan mobil tipe ini telah mengeluarkan cc 1200, jadi lebih elegan ya, lebih mewah. Penyetelan busi wajib kita sesuaikan dengan ukuran standarisasinya. Jadi kalau memang busi sudah tidak bisa disetel kebutuhannya, jadi wajib diganti. Jadi harga busi mungkin beda wilayah akan beda juga, tapi di sini kami akan gunakan yang seri yang sama kalau misalkan ganti. Tapi ini masih sangat baik. Kilometer juga belum terlalu tinggi, jadi kami hanya melakukan penyetelan, penyetingan dan juga pembersihan di bagian throttle, body, kemudian di injection, kemudian juga di penyetelan sistem pembakaran, dan juga kami melakukan pengecekan di saluran bahan bakar, dan semuanya sudah dalam keadaan baik sesuai dengan standar dari engine-nya. Servis ringan ini atau dalam bahasa bengkel kita kenal dengan istilah tune up, sangat baik dilakukan di kilometer 5000 setelah servis berkala sebelumnya atau 6 bulan setelah servis berikutnya ya sahabat ya. Ini harus rutin dilakukan untuk menjaga performa mobil dan kenyamanan mobil. Setelah melakukan beberapa proses tadi, pembersihan filter udara dan juga pengecekan semua sistem, yang terakhir adalah tentunya akan dilakukan scanner. Jadi fungsi dari scanner ini adalah untuk memastikan apakah ada trouble di dalam mesin atau tidak. Jadi karena mobil ini, mobil keluaran sekarang sudah menggunakan sistem ECU, jadi Electronic Computer Unit, maka satu-satunya cara untuk mengetahui trouble di dalam itu adalah tidak bisa dengan konvensional, dengan visual mata ya, tapi juga harus dikalahkan dengan scanner. Jadi ini kita menggunakan keluaran dari launch 431X Pro. Jadi ini sudah sangat support, sangat mendukung untuk mobil-mobil keluaran Eropa dan keluaran Asia. Hal paling penting dalam proses-proses tadi adalah melakukan quality control atau kendali mutu sebelum melakukan test drive. Jadi kita pastikan roda terpasang dengan benar, kemudian baut-baut yang tadi dilepas kita kembalikan dan kita ukur kengecangannya dengan perasaan masing-masing, karena tidak ada alat khusus untuk mengukur ini. Jadi kalau harus menggunakan momen mungkin akan terlalu besar ya, karena di sini kan kebanyakan baut itu antara 10 mm sampai dengan 22 mm. And finally, setelah pengecekan tadi, maka ganti oli wajib dilakukan di kilometer 5000. Jadi perawatan berkala sekaligus ganti oli. Kita menggunakan oli yang standar dari Toyota ya, TMO. Kemudian ini kan mobil berpenggerak transmisi manual, sekaligus sama ganti filter oli. Dilakukan dengan baik. Baik sahabatku semua, untuk video kali ini cukup. Mudah-mudahan nanti di video berikutnya kami akan menyiapkan tutorial sporing dan balancing, karena ini adalah request dari salah satu subscriber kami dan kami siap untuk membantu membuat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.